Kompas TV, independen, terpercaya. Mengubah menjadi seorang koruptor sebagai pertanggungjawaban moral. Saya mau minta klarifikasi, ini tanggung jawab siapa? Bapak malu nggak sih? Tidakkah saya dengar permintaan maaf yang benar seolah-olah menjadi korban? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya yang meriah dong, Universitas Pajajaran. Udah pada capek kayaknya ya, tadi udah dihibur sama abang-abangan stand up kocak. Tapi sekarang kita pengen yang serius-serius biar ada ilmunya, setuju nggak? Biar pada kolesterol, karena kali ini lebih di atas seminar kali ini, banyak dagingnya. Perkenalkan, nama aku Ate, ternyata mahasiswa baru Unpad pada mantep-mantep nih ya. Yang ceweknya banyak yang cantik nih, aduh. Yang cowoknya banyak bener ini. Agak bau-bau keringet dikit nggak apa-apa lah ya. Tepuk tangan untuk Universitas Pajajaran karena ini adalah satu-satunya universitas yang punya rumah sakit sendiri. Loh. Jadi kalau ada yang belum keterima jadi mahasiswa bisa jadi pasiennya dulu tuh. Ya kan? Apalagi dia juga salah satu universitas yang punya stadion sendiri tuh. Mahasiswanya aja ospeknya di stadion tuh. Lebih kayak seleksi Persib sekarang ya. Pakai putih-putih tapi bedanya. Dan Universitas Pajajaran itu adalah universitas yang mencetak tokoh-tokoh besar Indonesia. Pada tahu nggak? Salah satunya Kang Farhan, tahu ya? Ayahnya Milea. Sekarang jadi wali kota Bandung. Itu karena dia lulusan Unpad, ngambil jurusan ekonomi pembangunan. Sekarang dia membangun ekonomi kota Bandung. Itu. Ada lagi ini, Pak Pramono Anung, Gubernur Jakarta. Dia S3-nya di Unpad. Iya, walaupun sekarang dia jadi The Jack, tapi dia pernah tinggal sama Persib tuh. Tuh ada lagi Bang Uus, tau ya? Koh Ernest, Kang Soleh, komedian terkenal, lulusan Unpad. Emang nggak semua lulusan Unpad jadi politisi ya? Komedian juga iya, soalnya politisi sama komedian kan hampir sama. Sama-sama suka ngelawak ya. Suka politik kalian ya? Oke, saya kasih. Ya, dan di sini ada pasti mahasiswa barunya Genzi ya. Genzi, tepuk tangan yang Genzi. Gua yakin kalian bakal jadi penerus bangsa ini menjadi generasi emas. Amin. Asalkan Genzinya jangan overthinking. Karena Genzi sekarang suka banget overthinking nih muka-mukanya nih, nggak dikabarin pacar dikit langsung lapor tim SAR nih. Maka jangan overthinking dan mental kalian harus kuat. Jangan dibentak cutting dikit langsung ngadu orang tua. Ada tuh kemarin. Ya, jangan nge-tweet lingkungan kampusku toksik. Aduh, lemah banget. Karena daripada kalian mendingan di Unpad, kalian bakalan nanti lulus dapat kerja yang cepat. Amin. Karena nyari kerja sekarang susah. Jangan kayak teman gua udah 10 tahun nganggur, kerjanya sekarang ngerbahan mulu di kasur Palembang sampai tengahnya dalam. Jadi nggak ada duit dia. Sekarang itu susah banget nyari kerja karena nyari lapangan kerja lebih susah daripada nyari lapangan pedal. Dipikir pengangguran harus bugar kali. Ya kan? Pokoknya kita nanti semangat harus kerja, bener ya? Karena kita bakal ngebahas tentang pentingnya lapangan kerja. Dan kita akan menagih janji orang yang ngomong bakal ngasih 19 juta lapangan kerja. Insya Allah yang itu. Karena itu abangnya teman gua ya. Dan sekarang itu ada keresahan-keresahan ya. Sekarang kita akan langsung ke narasumber yang akan berdiskusi dalam talkshow dan kalian harus siapin pertanyaan-pertanyaan yang bagus karena bakal dijawab langsung sama narasumbernya. Langsung aja di Rossi on Location, berawal dan bergerak dari kampus yang akan dipandu. Beri tepuk tangan yang meriah, Mbak Rosiana Silalahe. Universitas Pajajaran, mana suaranya? Kumaha damang? Saya mau kasih satu persembahan untuk kampus Pajajaran. Pantun. Ikan sepat dicuci di keran.
Kampus Unpad memang keren. Terima kasih Universitas Padjadjaran. Kompas TV boleh diterima dengan hangat, bersahabat, sehingga Kompas TV boleh menjadi bagian untuk menerima mahasiswa baru 2025. Saya percaya banyak pasti dari angkatan ini juga akan menjadi bagian penting dari perkembangan Republik Indonesia. Saya akan masuk ke satu diskusi, semoga diskusi ini, obrolan ini boleh menjadi kenangan indah untuk semua mahasiswa baru Universitas Padjadjaran. Saya mulai dulu yang pertama, seorang perempuan, dia dikenal dengan gaya kacamatanya yang nyentrik. Ia seorang wakil menteri. Siapakah dia? Kita lihat sama-sama. Dengan latar belakang pendidikan dari Harvard University, Wamen Diktisaintek Stella Christie dikenal sebagai sosok yang cerdas dan memiliki pengetahuan yang luas di bidang saintek. Seorang ilmuwan kognitif ini dikenal memiliki gaya unik, selalu memakai kacamata yang stylish dan elegan. Kacamata tersebut menjadi salah satu ciri khasnya yang paling ikonik. Profesor Tsinghua University ini memiliki visi dalam memajukan pendidikan tinggi dan riset di Indonesia, serta komitmennya pada prinsip keadilan dalam pendidikan. Bahkan dengan ilmu statistik, Prof. Stella pernah menghitungkan peluang timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Canggih bener, Prof. Universitas Padjadjaran, inilah Profesor Stella Christie, Wakil Menteri Dikti dan Saintek. Hai Prof. Halo. Sapa dulu dong, teman-teman mahasiswa. Ya saya masih bawa backpack nih Mas. Masih sama kayak mahasiswa ada. Udah pernah ke Jatinangor sebelumnya? Kayaknya pernah tapi lupa-lupa inget. Oke, bagusan Jatinangor atau Harvard? Baik-baik jawabnya, Anda masih di kandang lawan. Iya. Masing-masing ada kelebihannya. Pasti. Jawaban yang aman. Sekali lagi, inilah Wamen Diktisaintek, Profesor Stella Christie. Thank you. Dan selanjutnya adalah dia bukan sekedar anggota dari Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo, yang jauh lebih penting ia diundang di sini karena adalah ia ketua alumni Universitas Padjadjaran. Siapa dia? Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono adalah seorang pemimpin yang dinamis dan visioner. Dengan pengalaman di bidang koperasi, Ferjul, nama panggilannya, memiliki passion untuk memberdayakan ekonomi rakyat dan menciptakan kesempatan bagi generasi muda. Ferry Juliantono juga dikenal sebagai aktivis. Mantap Pak Ferjul! Universitas Padjadjaran, inilah Ferry Juliantono. Kang Ferry, ini kembali ke rumah, homecoming. Selamat datang di Universitas Padjadjaran. Selamat sore teman-teman semuanya. Kang Ferry ini dulu adalah aktivis. Coba sedikit aja, dulu kalau demonstrasi gimana orasinya? Waduh, ini 30 detik aja. 30 detik ya. Teman-teman semuanya, hari ini kita kumpul karena kita punya kesadaran subjektif. Sekarang tugas kita adalah membangun kesadaran subjektif ini menjadi kesadaran bersama. Kita bangun gerakan bersama, kita dulu nggak gitu orasinya. Lawan rektor dulu. Tapi sekarang jangan diikutin. Jadi memang itu tugasnya mahasiswa. Zaman waktu itu berbeda dengan sekarang. Mahasiswa, saya pernah ditahan waktu mahasiswa, dan kemudian juga setelah lulus juga pernah di penjara. Tapi bukan karena itu saya jadi wakil menteri, karena memang waktu mahasiswa belajar juga, selain demonstrasi, pelajarannya juga harus bagus. Emang dulu IP-nya bagus? Nah, ini lumayan. Karena IPK saya paling tinggi, makanya saya dipilih menjadi ketua Ikatan Keluarga Alumni Universitas Padjadjaran. Oh yeah. Berikutnya ini juga seorang yang ditunggu-tunggu sebagai narasumber di program Rosie on Location. Dia memiliki podcast dan menjadi salah satu pendiri dari Malaka Project.
Ferry Irwandi, dikenal sebagai kreator konten edukasi yang cukup berpengaruh di Indonesia. Ferry yang juga pendiri Malaka ini lewat YouTube kerap membahas isu-isu aktual seperti politik, pendidikan, filosofi stoikisme. Gua ngevlog. Pan kritisnya terhadap isu-isu tersebut memperkuat citranya sebagai figur yang tegas dan berani menyampaikan pendapat. Memiliki gaya penyampaian yang lugas dan kritis, membuat konten-kontennya sangat menarik dan informatif bagi para pengikutnya. Sebagai kreator konten edukasi yang berpengaruh, Ferry Irwandi memiliki kemampuan untuk memotivasi dan menginspirasi banyak orang di Indonesia. Unpad, inilah Ferry Irwandi. Fer, terima kasih sudah di Unpad. Meskipun Ferry ini adalah lulusan STAN, tapi dia ber-DNA Universitas Padjadjaran. Betul sekali. Kenapa ber-DNA Unpad? Karena bapak saya adalah lulusan Universitas Padjadjaran. Ada mahasiswa yang diwawancarain oleh reporter Kompas TV dan ditanya mau lihat siapa? Mau lihat Ferry Irwandi orasi di Rossi on Location. Waktu talk show nggak mungkin orasi. Jadi tolong 30 detik orasi yang tadi dinantikan oleh seorang mahasiswa. Coba. Apa yang mau kita orasikan? Terserah. Teman-teman sekalian, rekan-rekan sekalian, kalian sadar nggak kalian itu adalah minoritas di Indonesia? Kalian itu cuman 5% dari total populasi di Indonesia dan masuk di salah satu perguruan tinggi terhebat dan terbaik di Indonesia. Kalian sadar nggak itu? Dan kalau nanti kalian lulus, kalau nanti kalian sudah menjadi seseorang bergabung dengan masyarakat, semua privilege yang kalian dapatkan ini, yang kalian harus kalian kembalikan lagi kepada siapa? Kepada siapa? Kepada siapa? Karena kalau semua orang terdidik cuma menyimpan pendidikannya untuk dirinya sendiri, maka lebih baik pendidikan itu tidak diberikan sama sekali. Jadi camkan itu di kepala kalian baik-baik. Ferry Irwandi, thank you Fer. Terakhir, paling penting karena yang satu ini sebenarnya bagian dari tuan rumah di Universitas Padjadjaran. Ia juga tentu saja alumni dari Universitas Padjadjaran. Siapakah dia? Profesor Arif Samsul Aksan Kartasasmita merupakan alumnus Unpad yang patut dibanggakan. Dengan latar belakang pendidikan yang kuat di bidang kedokteran, Prof. Arif sebagai rektor berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan penelitian, serta memperkuat peran Unpad dalam masyarakat. Meski latar belakang pendidikan yang kuat di bidang kedokteran, Prof. Arif nyatanya juga hobi motoran. Ngeng. Kita sambut Rektor Universitas Padjadjaran, Profesor Arif Samsul Aksan Kartasasmita. Prof, terima kasih. Ini anak-anaknya Prof ada 10.000 lebih kemarin pada bilang. Benar ya? Benar. Dan mereka sudah ada di sini sejak jam 4 pagi. Alhamdulillah teman-teman, walaupun dari pagi tetap kelihatan cantik-cantik dan ganteng-ganteng pagi hari ini. Prof, biar mereka semangat. Kalau tolong ajarin Prof, apa yelnya Unpad? UNPAD apa? Gimana? Gimana? Unpad, kita bersatu. Saya mahasiswa yang menolak ospek. Jadi karena waktu itu ada senior bilang ospek harus botak. Saya minta rasionalitasnya kenapa saya harus botak. Sudahkah saya dengar permintaan maaf yang benar Sekali lagi terima kasih ya Prof, kami boleh disambut dengan meriah. Semoga perbincangan kita ini bisa menjadi kenangan yang baik untuk teman-teman mahasiswa. Biasanya anak Indonesia ini ada nih, mahasiswa Indonesia. Ini masih bisa dibilang ospek nggak sih? Enggak ya? Enggak sekarang. Ini sebutannya penerimaan mahasiswa baru. Kalau di Harvard ada? Ada, tapi modelnya sedikit lain. Waktu itu orientasi juga, ya konsepnya pasti mirip ya.
Cuman waktu itu kalau saya ikut orientasinya kita boleh pilih mau ada beberapa gitu. Kalau saya emang senangnya naik gunung, jadi waktu itu naik gunung. Naik gunung bersama dengan mahasiswa-mahasiswa baru lainnya yang pilih naik gunung. Jadi kita seminggu naik gunung, tenda agak sengsara, tapi mungkin konsepnya sama, sengsara-sengsara dikit jadi bersahabat gitu. Jadi masih sama gitu konsepnya. Oke, kalau Mbak Wamen boleh iri dengan mereka yang berpendidikan di sekolah di kampus Indonesia, apa itu ruang irinya atau ruang cemburunya untuk bisa merasakan pendidikan tinggi di Indonesia yang tidak ada di Harvard sebagai Ivy League? Mungkin satu ruang iri saya lihat pasti di sini lebih kencang pertemanannya. Kalau di luar mungkin lebih sendiri-sendiri, individualistik. Jadi kalau di sini lebih kencang pertemanannya, itu satu yang sangat diirikan sekali. Baik. Iya. Nah, Mas Wamen, coba ceritakan waktu tahun pertama di kampus gimana? Tahun pertama ospeknya itu di Pati Ukur, kita selain kenal satu sama lain, kegiatannya adalah masih ada maprasnya waktu itu. Jadi masih ada dikerjain sama senior-senior. Tapi mudah-mudahan sekarang nggak ada ya. Ada apa enggak? Udah nggak ada kan? Dulu kita masih merasakan itu, dan suasananya memang agak lelah tapi menyenangkan. Jadi memang pengalaman menjadi mahasiswa ini. Jadi itu yang dilingkarin. Waduh, tuh ngeri banget itu. Tua amat saya mahasiswa tuh waktu itu. Nah, ini foto waktu masih bener lah ini. Waktu masih jadi mahasiswa. Jadi mudah-mudahan teman-teman meskipun capek, tapi ingatlah bahwa ini adalah pengalaman yang luar biasa yang akan teringat selalu sepanjang hidup kita. Tepuk tangan buat Unpad. Beruntung masih punya foto ini, berarti memang alumni Universitas Pajajaran. Waktu itu lagi ngapain sih Mas Wamen? Ini lagi kumpul-kumpul dengan teman-teman satu angkatan, tapi kegiatan waktu mahasiswa saya tingkat 1, tingkat 2 itu masih ikut terus kampus, tapi juga kegiatan di itu ya, di di fakultas di ekonomi. Tapi setelah tingkat 3, tingkat 4 saya udah mulai belajar juga tentang pengetahuan yang lain di luar pengetahuan yang saya dapetin tentang termasuk ini nggak Brigade 234 ini Batalion 321 Batalion 321 Batalion 321 itu makan 3 ngaku 2 bayar 1. Itu pengalaman waktu di Skaloa dulu di dekat di Pati Ukur. Itu ada restoran atau warung sebenarnya yang biasanya kita anak-anak kos itu makan. Jadi warung apa? Gracia Skaloa, di Jalan Skaloa. Nah, jadi karena makannya untuk pertama kalinya prasmanan, jadi dagingnya suka atau telurnya kita suka umpetin di bawah tumpukan nasi gitu. Jadi Batalion 321 itu nggak kalah dengan kemarin yang dari Batu Jajar. Batalion 321. Hati-hati nanti kalau sudah ada koperasi desa, jangan mengulang kesalahan itu, karena wamennya itu adalah sangat berstrategi tentang 321. Ngambil 3, bilangnya 2, bayarnya 1. Itu dulu mahasiswa, tapi itu kreativitas kita untuk bisa bertahan dari hidup yang pas-pasan dan uang drop dari orang tua yang pas-pasan. Jadi kita harus bisa inovatif sedikit lah. Oke, Fer, waktu itu di STAN. Siap. Bagaimana melukiskan tahun pertama masuk kampus? Tahun pertama masuk kampus kebetulan saya mahasiswa yang menolak ospek. Jadi karena waktu itu ada senior bilang ospek harus botak. Saya minta rasionalitasnya kenapa saya harus botak, dia nggak bisa jawab, saya menolak ospek. Sudah berani waktu itu? Tuh fotonya tuh, lihat tuh. Kalau dia bisa ngasih saya jawaban yang benar, saya akan ospek paling depan, saya bilang. Akhirnya waktu itu dikerumuni, wah kurang ajar. Di bagian mana saya yang kurang ajar, saya bilang. Kenapa saya harus botak? Apa yang menyebabkan saya harus botak? Dan kenapa saya harus pakai pakaian konyol ini, saya bilang. Wow, rame langsung waktu itu. Wah, teman-teman dukungnya tapi dari belakang gitu. Ayo gitu. Sebentar. Ini Ariel Noah? Bukan. Zawin kata orang. Zawin. Jadi waktu itu tidak ikut ospek. Akhirnya di tahun kedua saya gugat gitu. Saya masuk ke BEM. Saya ubah aturannya. Jadi
Karena pada akhirnya kita bukan kerbau yang dicolok hidungnya kan, kalau kata Gi. Iya kan, teman-teman. Apa yang kamu tolak dari ospek? Karena bullyingnya atau kebodohannya? Di mana? Saya nggak dapat jawaban kenapa saya harus botak. Sesimpel itu. Dan saya sangat senang sekali melihat mahasiswa-mahasiswa atau mahasiswi di sini ganteng-ganteng, rambutnya bagus-bagus semua, is good, dan masih pakai baju SMA. Cool. Keren banget. Semua panitia Unpad harus bisa diapresiasi loh. Sebenarnya inti dari seorang Ferry Irwandi waktu di tahun pertama itu lebih pada bertanya dan minta kejelasan. Iya. Apa rasionalitasnya? Yap. Kalau rasionalitasnya itu bisa diterima, harusnya kamu juga bisa kan? Saya akan ikut. Ya. Karena saya lulusan sekolah semi militer. Oke. Jadi nggak masalah. Itu Dan waktu rasanya itu bagian boleh diikuti dalam konteks tertentu oleh mahasiswa untuk berpikir kritis. Bertanya itu sesuatu yang harus ya. Untuk mendapatkan jawaban. Dan sangat-sangat harus dilakukan mutlak. Karena di Indonesia sistem pendidikan kita seakan-akan bertanya itu hal yang memalukan. Benar gak teman-teman? Benar kan? Kenceng amat. Kurang kenceng itu. Benar apa enggak? Nggak ada satupun pertanyaan yang buruk. Nggak ada satupun pertanyaan yang buruk gitu. Dan buat bapak-bapak, ibu-ibu yang kebetulan lahir lebih dahulu, jangan pernah mengulangi kesalahan generasi sebelumnya. Oke, gitu. tepuk tangan untuk Ferry Irwandi. Prof, susah nggak jadi rektor di masa kini? Di mana anak-anak sekarang itu sudah terpapar sosial media. Challenge-nya di mana tuh? Tapi Mbak Rosi sekarang jadi rektor lebih mudah. Karena mahasiswa sekarang tidak segala Kang Ferry dulu. Tetapi sekarang lebih kritis-kritis, lebih pandai-pandai dan banyak memberikan masukan pada kami. Sehingga mungkin dosennya lebih baik, Pak. Mungkin. Sehingga tidak perlu lagi kita berpikir banyak karena sebetulnya adik-adik mahasiswa, teman-teman dosen semua memberikan konstruktif idea pada kita semua. Sehingga sebetulnya perguruan tinggi sekarang sudah jauh lebih melesat dibanding saat dulu. Jadi Unpad memberikan ruang bagi mahasiswa-mahasiswa untuk tetap berpikir kritis, bertanya. Iya betul, saya selalu sampaikan ke mahasiswa bahwa di Unpad tidak boleh ada pembungkaman. Wow, dengar tuh teman-teman Unpad. Ya, semua mahasiswa harus bisa menyuarakan apa yang dia pendapatkan dalam konteks dalam kampus tentu saja. Dan tidak menghujat orang lain. Coba rektornya dulu waktu saya mahasiswa rektornya kayak gini. Ya, tapi dengan begitu Unpad jadi berkembang. Karena apabila demokrasi dimatikan, maka perguruan tinggi akan mati. Iya. Ya. Maka kita tidak akan berkembang sebagai satu bangsa, sebagai satu pemikir tidak akan berkembang kalau demokrasi kita matikan dalam kampus. Karena kampus itu garda tertinggi, garda terdepan untuk berkembangnya demokrasi di negara ini. Jadi kalau mahasiswa Unpad ngibarin bendera One Piece boleh nggak ketua alumni? Saya dengar permintaan maaf yang benar Nah, saya mau ke Mbak Wamen. Mbak Wamen, mumpung ini mahasiswa-mahasiswa yang juga mendapat informasi dari sosial media, belakangan ini Mbak Wamen bilang MBG itu membuat siswa pintar matematika dan bahasa Inggris. Dan itu kemudian agak diketawain karena dianggap apa relevansinya. Mungkin forum ini bisa untuk Prof. Stella mengklarifikasinya. Boleh. Saya mau tanya dulu, terutama sama yang duduk di belakang karena udah lama ya. Udah pada minum belum hari ini? Udah. Oke, kalau kalian mau estimasi berapa galon air yang hari ini diminum oleh seluruh anak-anak yang ada, seluruh mahasiswa baru yang ada di sini? Berapa galon air yang diminum pada hari ini? Total ya, total. Total ya, total. Waduh. Wah, nggak ada yang bisa jawab. Tapi menarik kan? Saya juga nggak tahu sih jawabannya. Tapi harus mikir kan? Iya. Coba bayangin, kalau tiap hari ditanya seperti yang kayak begituan, berapa galon air yang kalian minum, berapa panjang mie yang tadi kalian makan, berapa meter mie, itu pasti harus mengolah pemikiran matematika.
Jadi yang waktu itu saya bilang, sebenarnya waktu itu bilangnya itu pembicaraan pribadi ya. Karena kebetulan waktu itu ada di Konvensi Sains dan Teknologi Indonesia. Terus kita langsung, oh gimana caranya kita bisa bekerja sama untuk meningkatkan kemampuan sains dan teknologi. Sains mengatakan setiap orang lahir dengan kemampuan matematika dan bahasa. Tapi poin kedua, supaya tidak takut matematika, matematika itu harus menjadi bagian dari keseharian. Sehingga kalau kita lihat apa sih yang santai dan setiap hari terjadi, makan bergizi gratis. Setiap hari kita bisa tanya ke anak-anak, "Hei nak, ini ada nasi, berapa butir nasi 100 gram?" Kalau anaknya bisa jawab pada suatu saat atau setidaknya mikir berapa ya, itu pasti matematikanya. Jadi dari kesehariannya dan kita dari playfulnya kita bisa belajar. Jadi itu potensi untuk menggunakan sesuatu yang terjadi setiap hari dan fun. Itu sih Mbak Rofi. Oh, jadi konteksnya adalah karena MBG itu diberikan secara gratis, maka itu situasi yang playful. Playful, karena kalau pelajaran kan stres nanti. Kalau matematika ya udah anaknya bilang, oh saya tuh nggak bisa matematika. Tapi kalau makan semuanya kan lagi makan. Kalau cuma ditanyain, nah ini kita ada jeruk. Jeruknya itu bahasa Inggrisnya apa ya? Orange ya. Nambah-nambah vocab, tapi tiap hari dikasih itu, pastikan nambah vocabulary-nya, pastikan nambah mikir-mikirnya, dan gurunya yang harus mikir itu juga harus mikir, wow, mau pertanyaan apa yang mau saya kasih hari ini? Ya, tapi banyak guru juga bilang kalau makan jangan ngomong. Itu saya nggak setuju kalau makan jangan ngomong. Bagus kalau makan ngomong sambil cerita-cerita itu, karena kenapa? Kita juga melihat sains membuktikan bahwa ngomong itu bertukar pikiran. Tadi Pak Prof. Rektor bilang banyak kasih masukan. Kita memang manusia itu belajar secara sosialisasi. Hari ini bareng-bareng di sini 10.000 orang, pasti banyak yang dipelajari. Kenapa? Saling bertukar pikiran, saling ngobrol satu sama lain. Conversation gitu. over lunch or dinner. Betul sekali. Itu adalah konversasi di antara keluarga, pertemanan, itu juga salah satu conversation yang indah. Mas Wamen, apa kehidupan kampus yang mengubah seorang Ferry Juliantono selain menjadi aktivis, demonstrasi, di penjara, dan sekarang jadi wamen? Jadi kalau dulu itu karena ada otorianisme dan kemudian kampus juga otonomi kampus itu sangat kuat itu, sehingga kegiatan mahasiswa waktu itu agak sedikit terhambat, sehingga kita yang punya sikap kritis terhadap fakta situasi yang ada, kita akhirnya mencari kegiatan di luar. Ternyata kehidupan sebenarnya banyak rakyat yang ada di sekitar kita yang mengalami situasi yang seperti itu, dan kemudian itulah yang akhirnya membuat saya pada saat itu tergugah kesadarannya, kemudian mau mendalami, membaca, kemudian ya menggalang advokasi tentang masyarakat yang pada saat itu, dan kemudian pelan-pelan kami menjadi kuat dan akhirnya kembali ke kampus tahun 90-an awal itu kita rebut lagi senat-senat gabungan di dalam kampus, dan kemudian kita konsolidasi di dalam universitas, dan kemudian akhirnya tahun 93-an itu betul-betul itu belum ada SMPT Pak Rektor, jadi namanya Senat Gabungan. Itu akhirnya terjadi akumulasi kekuatan yang berasal dari kekuatan di luar kampus tadi, dengan penguasaan mahasiswa pada saat itu. Kami dengan teman-teman berhasil menguasai kekuatan kampus lagi, dan kemudian kita bangun kekuatan perubahan. Artinya Mas Wamen, mahasiswa juga tidak boleh hanya melulu belajar, tapi mengasah kepekaan dan bergerak dari kampus. Iya, harus. Jadi ada ketidakadilan. Makanya tadi dari awal saya bilang ke teman-teman, selain belajar tentang pengetahuan di masing-masing fakultasnya, saya berharap teman-teman sekarang juga belajar semua hal, karena menjadi mahasiswa bukan hanya kita menguasai ilmu pengetahuannya kita, tetapi juga adalah mengetahui apapun yang diperlukan oleh kita. Jadilah mahasiswa yang paripurna, yang tahu semua hal, yang harapannya setelah kalian lulus itu nanti menjadi pemimpin-pemimpin yang punya imajinasi untuk membangun kembali bangsa dan negara dan rakyat Indonesia gitu. Tepuk tangan
tangan dulu dong untuk Mas Wamen dan untuk kita semua. Ferry Irwandi ini kalau kita lihat di podcastnya kelihatannya cerdas banget ya, bener nggak? Kelihatannya. Bener nggak? Ini sih kelihatannya. Terdengar cerdas banget ya, bener ya? Setuju? Tuh, benar. Tetapi tolong buka dulu topengmu, berapa IP kamu? Tolong. Oke, kasih tahu. Karena saya bukan wakil presiden dan ijazah saya asli, ya kenapa tidak? Ya saya tidak menyinggung siapa-siapa BTW. Anyway, ini saya cerita seapa adanya ke teman-teman. Di STAN itu kan kita kuliah 6 semester. 6 semester kuliah saya, 5 semester saya selalu jadi peringkat di atas yang DO. Di atas yang DO? Di atas yang DO. Jadi di STAN itu minimal IP itu 2,75. Jadi kita masuk 6 kelas, kita keluar 5 kelas teman-teman. Jadi tiap semester ada yang DO. Saya selalu ya 2 atau 3 di atas yang DO lah. Sampai di semester 5 saya mengalami penurunan nilai yang deras sekali. Waktu itu seingat saya sekitar 2,7-an karena itu IPK ganjil. Kan 275 harus ya 227-an harus bisa 275, harus bisa di atas 275 IPK ke total. Akhirnya di semester 6 saya ada dalam kondisi di mana kalau saya tidak kumlot, saya DO. DO, drop out. Drop out. Dikeluarkan dari kampus. Dikeluarkan dari kampus. Kalau saya tidak kumlot, saya DO. Jadi sebentar. Tahun pertama melawan karena nggak mau ospek. Menjelang tahun terakhir terancam drop out atau dikeluarkan. Betul. Kalau mau bandel tuh pinter dikit. Jangan udah bandel terancam drop out. Nah yang menariknya Mbak, waktu itu dijadiin taruhan tuh sama teman-teman. Nggak mungkin, karena minimal saya harus dapat 3,61 biar bisa lulus dari STAN. Harus cum laude tadi? Cum laude-nya pun harus 3,61 di semester terakhir. Nggak mungkin sih. Nggak mungkin kan? Nggak. Iya, saya lulusan STAN butuhnya. Artinya saya dapat 3,61 semester terakhir. Oh. Ya sudah itu ya nyambung sampai S2-nya di Australia, dan tahun ini syukur alhamdulillahnya proposal disertasi saya diterima di Monash. Wow. IP tinggi itu tidak menjamin masa depan, betul? Apalagi rendah. Jadi ingat, tanggung jawab pertama kalian itu adalah menyelesaikan pendidik sebaik-baiknya. Setuju nggak? Kita nggak bisa. Mahasiswa itu adalah agen dari perubahan gitu. Bukan perubahan itu sendiri, teman-teman. Kalau kalian jadi agen perubahan, maka semakin besar kapasitas kalian, semakin bisa kalian bertanggung jawab dengan ilmu pengetahuan yang kalian miliki, semakin bisa itu dipertanyakan kayak Pak Ferry, kayak Bu Stella, kayak Pak Rektor gitu. Karena semakin besar daya yang kita punya, semakin besar angin yang bisa kita bawa. Ya. Kalau selama-lamanya kita berada dalam situasi yang sulit, maka jangankan untuk menyelamatkan orang lain, untuk diri kita sendiri aja kita belum tentu. Selesaikanlah kuliahmu sebagaimana diamanatkan oleh orang tuamu, karena kuliahmu itu nggak gratis. Betul. Setuju nggak? Ya. Fair, betul yang tadi kamu bilang, menjadi mahasiswa Unpad itu adalah kemewahan. Privilege. Jadi harus ditunaikan dengan sebaik-baiknya dan harus nanti satu masa give back. Iya. Prof, saya mau tanya, kan dulu kan seperti adik-adik mahasiswa ini kan, Prof? Dulu waktu Prof, fakultas apa Prof? Kedokteran? Kedokteran saya. Pernah punya mimpi jadi rektor? Tidak. Jadi waktu masuk Unpad mau jadi apa, Prof? Saya masuk Unpad hanya terpikir bahwa saya harus bermanfaat untuk orang lain, hanya itu saja. Dan menurut saya menjadi salah seorang menjadi dokter itu salah seorang yang bisa bermanfaat untuk masyarakat. Itu saja sebetulnya. Oh. Ya. Dan waktu itu Prof, Unpad itu pilihan pertama kedua? Saya waktu saya mau jadi dokter, tentu Unpad pilihan pertama saya. Oh. Ya. Walaupun ya tadi seperti Kang Ferry sebutkan di awal, zaman saya masuk kedokteran di awal, situasi pendidikan kedokteran tentu berbeda jauh dengan seperti sekarang. Oh. Jadi iya betul.
Saya masih ospek, masuk kamar mayat itu masih waktu itu. Dan pendidikan senioritas masih cukup. Sekarang buat adik-adik semua manfaatkan situasi pendidikan yang sudah lebih baik. Sehingga sebetulnya ini adalah peluang yang sangat besar untuk berbuat sesuatu untuk bangsa ini, menurut pendapat saya seperti itu. Jadi kalau sampai saat ini tidak dimanfaatkan semaksimal mungkin, maka saya berpendapat itu tidak menikmati, tidak mensyukuri apa yang sudah kita berikan seperti disampaikan tadi oleh Kang Ferry dan Bu Stella sebetulnya. Itu mungkin. Ya. Bagaimana kampus juga bisa memberikan menjadi ruang yang kritis, Mbak Wamen? Supaya bisa, kadang-kadang kan orang bilang sekolah di Indonesia karena pengajarannya itu adalah cuman one way saja, berbeda dengan di luar yang diskusi, membangun daya kritis. Bagaimana kampus di Indonesia, terutama juga ini di bawah kementeriannya Mbak Wamen, juga menjadi ruang-ruang yang menumbuhkan daya kritis untuk mahasiswa? Ini ada yang menarik teman-teman dari segi sains. Kalian masih ingat nggak waktu kalian umur 3 tahun? Bagus kalau jawabnya enggak, karena nggak ada yang ingat umur 3 tahun sih. Karena berdasarkan ilmu otak nggak ada yang ingat waktu umur 3 tahun. Kita mulai ingat tuh sekitar umur 3,5 tahun, 4 tahun begitu. Nah, tetapi waktu orang tua kalian pasti ingat, waktu umur 3 tahun tuh kalian banyak sekali nanya. Jadi yang menarik dari ilmu pengetahuan, kita itu semua dilahirkan dengan kemampuan bertanya dan kemampuan ingin tahu, curiosity. Itu ada di kalian semua. Tetapi lama-lama jadi males nanya kan? Lama-lama males nanya. Kenapa males nanya? Mungkin karena nggak dijawab atau jawabannya tidak memuaskan. Itu kan lingkungan. Supaya kita percaya diri, sekarang untuk mengembalikan itu budaya untuk bagaimana kita bisa bertanya, dan juga ini mungkin kita seling bertanya untuk dilihat kita sendiri apa jawaban yang bisa kita berikan kepada orang lain juga. Nah, jadi kita saling bertanya, saling menjawab. Saya rasa itu kita membuat lingkungan yang lebih baik lagi untuk kita semua, untuk percaya diri. Dan rasanya Universitas Padjadjaran memberikan ruang untuk itu. Rektor tadi sudah mengatakan, Ketua Ikatan Alumni Unpad juga mantan aktivis, seorang demonstran. Jadi kalau mahasiswa Unpad ngibarin bendera One Piece, boleh nggak Ketua Alumni? Boleh, tapi dikit-dikit aja lah. Yang harus dikibarin bendera merah putihnya yang harus lebih banyak. Kalau kibar bareng gimana, Pak? Dikibarin bareng boleh nggak? Nggak boleh. Saya berbicara di sini mewakili 386 siswa jalur KIPKA Mandiri yang semuanya khawatir masa depannya akan terhenti ketika memang Hidup mahasiswa. Sudahkah saya dengar permintaan maaf yang benar orang-orang menjadi korban? Sekarang masih di Rossi on Location. Bagian ini kita akan memberikan kesempatan pada mahasiswa Universitas Padjadjaran dalam untuk memberikan pertanyaan pada para narasumber. Inilah bagian panggung jawab. Saya akan berikan kesempatan pada Ate. Kemana suaranya mahasiswa bareng kita? Mukanya pada cerah-cerah loh, pada ceria banget loh ini loh, nggak ada yang lesu. Dan sekarang ada salah satu mahasiswa yang ingin bertanya langsung ke narasumber kita. Boleh, namanya siapa, Mas? Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Alauddin. Ini fakultas apa? Dari Fakultas Hukum. 2023. Nah, Fakultas Hukum, mana suaranya? Fakultas Hukum. Berarti bukan mahasiswa baru ya, Teh? Dia berarti baru 2 tahun. Jadi dia udah ke kampus bawa baru 2 tahun. Dasar komika. Mau bertanya kepada siapa? Ke Kang Ferry Irwandi. Kenapa mau bertanyanya ke beliau? Karena mirip apa gimana? Karena suka nonton video-videonya. Oke, silakan bertanya. Baik Kang. Seperti yang saya tahu bahwasannya Kang Ferry Irwandi ini memiliki gagasan untuk membentuk suatu institusi ataupun kampus baru untuk menciptakan masyarakat baru. Pertanyaan saya, apakah Akang melihat sistem pendidikan tinggi di Indonesia pada saat ini umumnya masih terlalu birokratis atau sulit menjangkau model pendidikan alternatif seperti yang sedang
Kang Ferry Irwandi bentuk? Lalu yang kedua, bagaimana akan melihat peluang sinergitas antara kebijakan pemerintah dalam pendidikan tinggi dan Malaka Project? Apakah Malaka Project membuka kesempatan bagi kami sebagai mahasiswa Unpad untuk bisa berkolaborasi seperti itu, Kang? Oke, langsung dijawab aja Fer ya. Oh, langsung dijawab. Oke, pertanyaan nomor 2 dulu ya. Boleh. Saya tadi di backstage ketemu 2 mahasiswa berprestasi Unpad. Betul. Iya, namanya Rizky. Namanya Rizky, ya menciptakan alat untuk mendeteksi kreatin di ginjal. Dan gula darah. Dan gula darah. Dan mungkin di minggu depan kita atur schedule buat podcast bareng dari Unpad. Mahasiswa pertama, perguruan tinggi pertama yang kita ajak podcast bareng. Tepuk tangan dong untuk Unpad. Dan dia mahasiswa berprestasi yang dikirim ke Jepang. Ke Jepang. Yang kedua soal perguruan tinggi. Kenapa harus bikin perguruan tinggi? Gini, untuk akselerasi jumlah sarjana di Indonesia dengan ketersediaan yang ada, kita harus paham dulu masalah perguruan tinggi di Indonesia adalah jumlahnya banyak yang beroperasi, nggak sampai dari 30%. Kenapa demikian? Karena berpuluh-puluh tahun perguruan tinggi itu dijadiin industri dan bisnis, dibuka dengan sangat gampang lalu dijual. Kalian tahu ketika saya mau buat perguruan tinggi, yang pertama kali menyamperin, yang mendatangi kita adalah calo-calo lisensi perguruan tinggi. Mereka udah pegang, perguruan tingginya nggak pernah dibuka. Akhirnya apa? Akhirnya dalam jumlah itu gede banget, tapi daya tampung rendah sekali. Jadi itu saya nggak melihat sistem perguruan tinggi seperti apa, tapi ketersediaan antara market dan kebutuhan supply and demand-nya sulit. Dan kita mau lihat lagi sekarang. Kalian tahu masalah pengangguran di Indonesia itu bukan cuma lapangan pekerjaan yang sedikit. Para pemberi kerja juga bingung nyari orang. Para pencari kerja bingung nyari kerjaan. Ada yang tahu jawabannya kenapa? Mismatch skill issue. Artinya apa? Banyak orang yang sudah megang ijazah, dia nggak tahu mau dikemanain ini ijazah. Banyak orang yang mau cari kerja, dia butuh spek tertentu, nggak ada ketersediaannya. Ketika itu dirubah, kebutuhan industri, kebutuhan dunia berubah lagi. Nah, daripada saya cuma protes dan bikin konten, kenapa nggak dikasih alternatif? Jadi itu akan kita buka kampus online dan seluruh mahasiswa Unpad terbuka sekali untuk daftar di situ juga. Ya. Aku mau, Fer, kita dengar jawaban Mbak Wamen ya. Apakah ini sesuatu yang perlu direspon dengan sangat baik atau ini sesuatu yang mengancam? Mengancam sih tidak, tapi kita selalu satu untuk online sudah ada. Pak Ferry Juliandi, untuk online itu sudah ada dan saya justru menyarankan masukkan itu bersama dengan sistem online classes yang sudah ada di kementerian. Bukannya kita mau ngatur-ngatur, enggak, tapi untuk memudahkan mahasiswa. Jadi kalau kita memikirkan dari mahasiswanya, kita harus meyakinkan apakah mahasiswa akan mendapatkan pendidikan yang terbaik dengan biaya yang termurah. Kita harus pastikan itu. Kalau kita tidak bisa meyakinkan bahwa itu adalah pendidikan yang terbaik, kita juga sayang nanti mahasiswa bilang, oh saya sudah menginvestasikan seluruh keuangan dari keluarga saya, tapi kok begitu saya lulus saya nggak dapat pekerjaan. Ini harus kita tajim bersama. Jadi pasti tidak mengancam, pasti kita hargai untuk bisa untuk memperbanyak apa yang dibutuhi oleh mahasiswa kita, apa yang dibutuhi oleh rakyat kita, tetapi kita juga harus memikirkan dari segi mereka, apakah mereka akan mendapat yang terbaik. Ya. Oke, semoga menjawab ya. Teh, lanjut Teh. Untuk Pak Ferry Juliantono, pertanyaan saya ini baru dengar tentang Koperasi Merah Putih. Mungkin pertanyaannya bisa dijelasin sedikit nggak tentang Koperasi Merah Putih dan apa manfaatnya untuk generasi muda begitu. Terima kasih. Mas Wamen, soal Koperasi Merah Putih. Ya, Koperasi Desa Merah Putih ini adalah menjawab tadi yang digelisahkan oleh Mas Ferry bahwa sekarang yang dibutuhkan adalah untuk mahasiswa dan semua adalah bukan cuma hard skill tapi juga soft skill. Jadi teman-teman sekarang harus belajar juga tentang keadaan, bukan hanya pengetahuannya saja tapi juga pengetahuan yang lainnya dan belajar berinteraksi secara sosial. Yang kedua, menjawab yang tadi disampaikan soal mismatch, itu adalah salahnya bukan salah
universitasnya, yang salah juga bukan mahasiswanya, yang salahnya negaranya. Negara ini memang disorientasi. Negaranya memang negara kepulauan dengan garis panjang pantai yang terpanjang nomor 2 di dunia. Harusnya orientasi pembangunan kita tidak seperti sekarang yang terlalu land oriented development atau pembangunan yang terlalu berorientasi kepada daratan. Daratannya pun juga kota besar, dan daratannya kota besar itu juga hanya Jakarta. Nah, oleh Presiden membentuk 80.000 koperasi desa, itu artinya membentuk 80.000 badan usaha di 80.000 desa di seluruh Indonesia. Jadi semua aset, semua modal, apakah modal alokatif dan modal otoritatif yang dimiliki oleh negara sekarang dikucurkan kembali ke desa-desa, supaya desa-desa ini juga bisa kita kurangi angka kemiskinannya, syukur bisa kita hilangkan, dan yang lebih penting lagi adalah desa menjadi tempat terciptanya lapangan pekerjaan. Karena apa? Sekarang di desa anak-anak muda itu tinggal 40%. Tadi diskusi dengan Mbak Rosi, kalau tidak diantisipasi sejak sekarang, 10 tahun yang akan datang, desa itu anak mudanya hanya tinggal 20% lagi. Oleh karena itu, Presiden Prabowo Subianto berkeinginan dalam waktu dekat sudah terbentuk 80.000 badan usaha koperasi di 80.000 desa, dan kita akan jadikan koperasi desa di 80.000 desa itu menjadi tempat penciptaan lapangan pekerjaan. Besok kita masuk tahap operasional, kita akan buka kesempatan manajer-manajer koperasi-koperasi desa, dan itu juga bisa menjadi alternatif bagi alumni-alumni UNPAD untuk bisa nanti, atau mahasiswa UNPAD, menjadi cita-citanya untuk mengabdi kepada desa dan daerahnya masing-masing. Semoga awal yang baik dan komitmen yang baik ini terus menjadi eksekusi dengan sempurna. Ya Mbak Rosi, tadi kan udah mahasiswa, ada mahasiswa baru dan juga ada sesepuh tadi ya. Ada Hafiz ya. Satu penanya lagi katanya. Sekarang ada dosennya juga ingin bertanya. Izin pertanyaannya mungkin untuk Bu Wamen gitu ya, Bu Wamen Dikti, Prof Stella. Mungkin kita tuh sekarang perguruan tinggi tentunya beradaptasi banyak ya setelah pandemi kemarin itu untuk transformasi digital. Nah mungkin ada tips and triknya untuk bijak menggunakan AI begitu ya, bukan hanya untuk dosen, mahasiswa juga, karena tentunya masa-masa ini penting gitu untuk adaptasi tadi gitu ya Prof. Mungkin itu pertanyaannya, terima kasih. Oke, kalau saya tipsnya cuma satu, pakai AI silahkan pakai AI, tapi pastikan kalian bisa mengevaluasi apa kata AI, apa yang dihasilkan AI. Jadi dari segala sesuatu, apakah tugas skripsi atau tugas kuliah atau tes-tesnya atau pertanyaan-pertanyaannya, segala sesuatu yang ditugaskan, kalau untuk dosen, karena saya juga dosen ya Bu, bagaimana untuk bisa mahasiswanya pakai AI tapi dengan berproses, dengan proses tapi bukan jawabannya. Jadi bukan jawabannya tetapi proses menuju jawaban itu. Misalnya sekalian aja dikasih tahu, ayo mahasiswa kalian tanya ke AI tentang biar AI-nya bikin 2 esai, tapi kalian yang harus membandingkan antara 2 esai itu mana yang bagus, mana yang kurang bagus. Jadi proses segala sesuatu tugas silakan dipakai AI, tapi supaya memakai AI tetap otaknya berproses agar kita punya kemampuan untuk berpikir dan mengevaluasi segala sesuatu yang dikeluarkan oleh AI. Ibu Rosi, mohon maaf Ibu dipotong ya Ibu ya. Karena di sini ada yang pengen banget nanya, ngebet banget nih, dia udah nginep 2 hari katanya. Silakan. Nah di sini satu saya dan teman-teman saya belum tentu dipastikan aman sampai nanti tanggal 1 September. Mungkin mengapa demikian? Karena di sini izinkan saya mewakilkan tanpa mengurangi rasa hormat. Saya berbicara di sini mewakili 386 siswa jalur KIPKA Mandiri yang semuanya khawatir masa depannya akan terhenti ketika memang kuota KIPKA untuk perguruan tinggi negeri itu apakah akan ada atau tidak. Dengan segala hormat, izin Bapak Rektor Universitas Pajajaran, Profesor Arif,
Bapak Ketua IKA Unpad, Bapak Ferry Julianto, Ibu Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains Teknologi Republik Indonesia, Ibu Stella Christy. Dengan segala hormat, saya izin menyampaikan kegelisahan dan kegentingan yang tengah dihadapi oleh kami sebagai mahasiswa KIPKA Mandiri. Jadi, lebih dari sekitar 15 orang teman kami dinyatakan undur diri oleh Universitas Padjadjaran secara sepihak tanpa bisa membela statusnya karena KIPKA-nya tidak terbit. Mantap. Ferry Juliantono, masa muda. Hidup mahasiswa. Mohon. Hidup mahasiswa. Oke. Hidup mahasiswa. Intinya pokoknya menuntut statusnya mereka kan? Betul. Oke, dapat. Oke, terima kasih. Hidup mahasiswa. Oke. Silakan. Prof, monggo Prof. Monggo Prof. Ya, baik, namanya siapa tadi Dek? Saya lupa. Harvey. Namanya Harvey. Pak. Terima kasih ya Harvey, kamu sudah jujur menyampaikan sesuatu. Saya hargai itu. Jadi yang pertama begini adik-adik. Jadi pemerintah sudah menyampaikan mulai Pak Menteri Dikti Saintek, Pak Brian, bahwa tidak boleh ada satupun anak bangsa yang tidak berkuliah gara-gara kesulitan keuangan. Itu dulu dipegang ya. Nah sekarang bagaimana untuk teman-teman yang tidak punya KIPK, karena KIPK itu ada jatahnya dari pemerintah. Maka Universitas Padjadjaran akan mencarikan beasiswa untuk kalian semua sampai tanggal 1 September. Jadi tidak usah khawatir bahwa kalian sudah diterima akan kami keluarkan lagi gara-gara tidak ada biaya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, teman-teman kalian yang kemarin... Tepuk tangan dong. Tepuk tangan. Jamin sama Pak Rektor. Ya. Lalu yang kedua, teman-teman kalian yang mundurkan diri sebetulnya tidak perlu mundurkan diri itu. Karena sebetulnya kalau kalian, buktinya kalian boleh masuk. Kan sama-sama masalahnya seperti itu. Prinsipnya tahun lalu kami memberikan KIPKA versi Unpad, KIPKA Like, itu lebih dari 500 orang. Itu kita berikan beasiswa. Kami berkoordinasi dengan alumni, dengan semua untuk memberikan dana. Nah sekarang coba ditanya 15 tadi plus 300 itu nanti kita dalami masalahnya di mana. Jadi prinsipnya adalah tidak boleh ada yang tidak kuliah gara-gara tidak ada biaya. Kita semua yang di panggung ini punya semangat yang sama, bagaimana kita terlibat dalam dunia pendidikan. Karena saya ingat kalau nggak salah Ki Hajar Dewantoro mengatakan tugas mendidik itu adalah tugas kita semua. Terima kasih untuk Prof. Arif yang sudah memberikan ruang seluas-luasnya untuk membangun Unpad dan juga memberikan ruang kritis bagi mahasiswa dan Ferry yang juga mau terlibat dalam dunia pendidikan. Majalah. Menanti. Udah, kita satu orang aja. Tidak semua air itu aqua. Yang dipilih dari sumber air di gunung terlindungi, disaring bertahun-tahun oleh lapisan bebatuan, dan kaya akan mineral alami yang seimbang. Sehingga aqua terasa... Universitas Padjadjaran, mana suaranya? Bahwa tidak boleh ada satupun anak bangsa yang tidak berkuliah gara-gara kesulitan keuangan. Kita itu semua dilahirkan dengan kemampuan bertanya dan kemampuan ingin tahu. IP tinggi itu tidak menjamin masa depan, betul? Apalagi rendah. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Rosi on location, Suara Mahasiswa Merdeka, Kamis 14 Agustus pukul 8:30 malam di Kompas TV. Universitas Padjadjaran, mana suaranya? Bahwa tidak boleh ada satupun anak bangsa yang tidak berkuliah gara-gara kesulitan keuangan. Kita itu semua dilahirkan dengan kemampuan bertanya dan kemampuan ingin tahu. IP tinggi itu tidak menjamin masa depan, betul? Apalagi rendah. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Rosi on location, Suara Mahasiswa Merdeka, Kamis 14 Agustus pukul 8:30 malam di Kompas TV. Universitas Padjadjaran, mana suaranya? Bahwa tidak boleh ada satupun anak bangsa yang tidak berkuliah gara-gara kesulitan keuangan. Kita itu semua dilahirkan dengan kemampuan bertanya dan kemampuan ingin tahu. IP tinggi itu tidak menjamin masa depan, betul? Apalagi rendah. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Rosi on location, Suara Mahasiswa Merdeka, Kamis 14 Agustus pukul 8:30 malam di Kompas TV. Universitas Padjadjaran, mana suaranya?
Bahwa tidak boleh ada satupun anak bangsa yang tidak berkuliah gara-gara kesulitan keuangan. Kita itu semua dilahirkan dengan kemampuan bertanya dan kemampuan ingin tahu. IP tinggi itu tidak menjamin masa depan, betul? Apalagi rendah. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Rosi on location, Suara Mahasiswa Merdeka, Kamis 14 Agustus pukul 8:30 malam di Kompas TV. Universitas Pajajaran, mana suaranya? Bahwa tidak boleh ada satupun anak bangsa yang tidak berkuliah gara-gara kesulitan keuangan. Kita itu semua dilahirkan dengan kemampuan bertanya dan kemampuan ingin tahu. IP tinggi itu tidak menjamin masa depan, betul? Apalagi rendah. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Rosi on location, Suara Mahasiswa Merdeka, Kamis 14 Agustus pukul 8:30 malam di Kompas TV. Universitas Pajajaran, mana suaranya? Bahwa tidak boleh ada satupun anak bangsa yang tidak berkuliah gara-gara kesulitan keuangan. Kita itu semua dilahirkan dengan... Kita sekarang mau masuk ke sesuatu yang lebih playful, begitu kata Wamen Stella. Dan saya mengundang Ate karena kita juga dalam rangka 17 Agustus, biasanya kalau udah jelang kemerdekaan atau mengisi libur kemerdekaan harus ada games. Jadi saya berikan pada Ate untuk memandu bagian ini. Makan kerupuk. Oke, Mbak Rosi, aku dari sini sekarang. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Tadi saya diikat-ikat Kang di situ Kang. Jangan mic-nya gitu. Tapi untuk para narasumber, kita mau main games ya. Gamesnya biar happy lagi ya. Silakan untuk ke depan sini. Ate sudah mengundang ada 5 mahasiswa untuk melawan narasumber kita. Ini dia. Ate panggil ya. Dari Fakultas Pertanian ada Nural Mira Erika Syafina. Mana? Yang kedua Dewi Cynthia F. MIPA. Muhammad Fatan Mubarok Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Casey Noviana jurusan Kedokteran Hewan. Dan Ahmad Abizar Mumtaz Sekolah Vokasi. Benar ya? Ini 5 orang ini adalah calon masa depan Indonesia. Bang, ini kayaknya kita pakai generasi emas. Nih kelihatannya mahasiswanya nih. Kita ngaku kalah aja dari dulu awal. Teman-teman ingat Agak ya. geser ke kanan lagi biar di tengah. Aku cuma mau pesan, ingat ya, di grup ini ada rektor. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Tapi di grup ini ada Pak Rektor. Enggak apa-apa, tapi ya kalian kan masih beberapa tahun ke depan kan. Jangan diancem dong langsung. Ya kencing di celana dah dia. Agak kegeser, mohon maaf. Games kali ini adalah namanya kata-kataan. Jadi games ini bakal ngetes seberapa cepat otak kita mencari kata. Jadi ini leadernya siapa? Bukan ngata-ngatain ya Mas? Bukan. Jadi leadernya siapa kalau di tim ini? Profesor Otak Kognitif. Ibu Amen ya. Ibu Amen menghadap ke sini Ibu. Ini leadernya siapa? Aku Abizar. Abizar. Abizar filmnya bagus loh waktu itu. Terima kasih. Terima kasih. Oh bukan yang itu. Bukan beda. Oh bukan ya. Tapi kurang rame gara-gara enggak ya. Ini adalah tes kata-kataan. Jadi seberapa cepat mencari kata. Misalkan gini nih. Ada Ate ngasih kata awalan atau akhiran. Langsung katanya apa? Misalkan gini. Akhiran gigi. Nah gitu. Nanti dibalas Abizar. Ragi. Pagi. Lagi. Pokoknya sampai ada ngeblank dikit tetot ya. Kalah langsung diputar ganti sama orang belakangnya. Setuju? Setuju. Oke kita mulai. Pokoknya sebanyak-banyak ya kata-katanya ya. Kalau nggak bisa gagal. Dan kalau yang narasumber, kalau gagal nanti honornya untuk Ate. Kalau udah dapat honor kita. Kalau yang mahasiswa nanti kena DO ya. Oke kita mulai Abizar dari Ibu Amen ya. Oke. Awalan ma. Silakan. Makan. Mandi. Maku. Mama. Manis. Masuk. Majalah. Menanti. Salah. Udah, kita satu orang aja. Tos dulu Pak. Kasih. Gara-gara dimarahin emak ya, kayak dimarahin emak tadi, bener dah. Makan kamu, manis kamu, gitu tadi. Kan manis. Tapi beda lagi ya sekarang ya. Udah dihabis itu. Siap. Tadi awalan, sekarang akhiran. Wah, Nah ini gampang. Akhiran ri. Hari. Menari. Jari. Nari. Hah? Nari. Mari. Mari.
Sorry bisa sorry. Udah ya hari udah. Gagal. Kita duduk aja. Udah. Tukar lagi, eliminasi lagi. Bertahan. Iya, kayaknya kalah sama Prof Stella nih ya. Mau diganti apa? Boleh. Mas itu iya kan? Ngalah dulu, so kayak dimarahin emak. Nah kayak gini kayak ngaca masa muda ya. Iya. Lebih ganteng. Awalannya gampang nih. Awalan dengan kata Ragu. Rabu. Ransum. Rambutan. Rapi. Rangkai. Ratap. Rata-rata. Rambu. Raka. Raka tuh kakak. Raka bukan beda. Raka booming. Raka bukan raka tuh raka tuh kakak. Lanjut. Raja. Ratu. Enak banget ya. Enak banget. Kalau mau kasih contekan jangan kenceng-kenceng. Ada lagi. Rasa. Rapih. Rapi udah tadi. Udah. Raga. Yang belum Rapi Ahmad. Yang belum. Tetot ya. Mohon maaf. Dieliminasi lagi. Ayo. Wah ini masih 5 ini sudah 2. Semangatin dong mahasiswa dong, semangatin dong. Ini masa depan loh. Oke, kita mulai dengan akhiran sekarang. Siapa dulu nih? Boleh? Banyak. Mau mahasiswa? Boleh. Iya. Akhiran D atau D? Boleh. G. DE. Oh, D. Rolade apa? Bahasa kayak kornet gitu. Bahasa Rolade itu makanan. Belanda. Boleh bahasa asing. Boleh bahasa Rolade. Oh, iya. Kayaknya Kang Ferry gagal. Lode. Lama. Tetot ya Kang Ferry gagal ya. Gagal. Mohon maaf ya. Kang Ferry. Silakan Pak Ferry. Nah, ayo Bro. Silakan Bro. Ganti Kata ya. Ingat senior. Nih gampang nih ya. Siapa? Akhiran Si. Basi. Dasi. Rotasi. Masih. Rasi. Lewat. Nyerah. Oh, yang lain. Gila. Kayak diintimidasi. Iya kayak bapak marahin anaknya pulang malam. Kamu dari mana sama cowok itu? Kayak lagi anaknya di wakuncar. Cowoknya nggak pulang-pulang. Anak siapa kamu? Oke, ini Teman-teman. masih satu orang yang Teman-teman, kita ya. doain ya. Doain biar bisa ngalahin rektor. Ini Pak Rektor. Waduh. Sekarang ganti rektor aja, biar main semua. Ketua ikatan alumni langsung. harus kasih lihat dong. Sisa satu. Izin mewakili rektor. Dan kamu jangan terlalu serius. Pak ngalah Pak. Bapak yang jangan terlalu serius. Bapak ngalah Pak, itu mahasiswa udah pada mau gini Pak. Oke. Jurusan apa? Hukum Pak. Oke ya, akhirannya gimana ya? Akhiran ya. Saya. Buya. Bentar dulu, yang mana dulu? Saya. Mahasiswa dulu. Saya. Boleh. Akhiran ya. Saya. Tanya. Kan boleh. Nania jadinya Kebaya. Lodaya. Meraya. Raya. Supaya. Oh. Kaya. Kaya ada bahasa Sunda. Kaya. Ayo. Kaya. Tadi saya ayah udah. Kaya. Oh kaya. Saya tanya. Bapak kecil gagal. Karena loading tadi. Bagus kamu, bagus. Pertahankan nah. Silakan Rektor, Pak Rektor, awas. We are the champions. Mohon maaf, Anda kan bukan Kunto Aji ya? Oh iya. Boleh nih loh, Rektor. Bapak salim dulu Pak. Salim dulu. Nah, di atas salim, di sana nanya-nanya tadi. Oke, siap ya Pak ya? Siap. Ini gampang. Awalan Jus. Juru. Juga. Jumut. Jumat. Justru. Ya. Tetot.
Tetot. Kan bisa jurang, bisa jurus. Emang masih belum kuat kalau lawan rektor, nggak bisa. Tetot, jadi pemenangnya adalah tim narasumber dan Ibu Rose. Nggak apa-apa. Ate itu udah nyiapin hadiah, Bu. Nggak apa-apa. Dia sedang menyelamatkan masa depannya. Yang menang kan dapat hadiah, tapi karena yang menang udah pada legend-legend, kita kasih mahasiswanya aja ya, hadiahnya ya. Oke, mana nih hadiahnya nih? Oke? Nanti di panggung nanti aja. Nanti diambil di booth sebelah kanan sana ya. Oke, terima kasih Teh. Terima kasih ya teman-teman mahasiswa. Kami kembali saat lagi. Kalianlah yang akan menjadikan bangsa ini maju. Jadi segala-galanya, seluruh investasi untuk kalian. Universitas Pajajaran, mana suaranya? Bahwa tidak boleh ada satupun anak bangsa yang tidak berkuliah gara-gara kesulitan keuangan. Kita itu semua dilahirkan dengan kemampuan bertanya dan kemampuan ingin tahu. IP tinggi itu tidak menjamin masa depan, betul? Apalagi rendah. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Rosi on location, Suara Mahasiswa Merdeka, Kamis 14 Agustus pukul 8:30 malam di Kompas TV. Universitas Pajajaran, mana suaranya? Bahwa tidak boleh ada satupun anak bangsa yang tidak berkuliah gara-gara kesulitan keuangan. Kita itu semua dilahirkan dengan kemampuan bertanya dan kemampuan ingin tahu. IP tinggi itu tidak menjamin masa depan, betul? Apalagi rendah. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Rosi on location, Suara Mahasiswa Merdeka, Kamis 14 Agustus pukul 8:30 malam di Kompas TV. Universitas Pajajaran, mana suaranya? Bahwa tidak boleh ada satupun anak bangsa yang tidak berkuliah gara-gara kesulitan keuangan. Kita itu semua dilahirkan dengan kemampuan bertanya dan kemampuan ingin tahu. IP tinggi itu tidak menjamin masa depan, betul? Apalagi rendah. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Rosi on location, Suara Mahasiswa Merdeka, Kamis 14 Agustus pukul 8:30 malam di Kompas TV. Universitas Pajajaran, mana suaranya? Bahwa tidak boleh ada satupun anak bangsa yang tidak berkuliah gara-gara kesulitan keuangan. Kita itu semua dilahirkan dengan kemampuan bertanya dan kemampuan ingin tahu. IP tinggi itu tidak menjamin masa depan, betul? Apalagi rendah. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Rosi on location, Suara Mahasiswa Merdeka, Kamis 14 Agustus pukul 8:30 malam di Kompas TV. Universitas Pajajaran, mana suaranya? Bahwa tidak boleh ada satupun anak bangsa yang tidak berkuliah gara-gara kesulitan keuangan. Kita itu semua dilahirkan dengan kemampuan bertanya dan kemampuan ingin tahu. IP tinggi itu tidak menjamin masa depan, betul? Apalagi rendah. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Rosi on location, Suara Mahasiswa Merdeka, Kamis 14 Agustus pukul 8:30 malam di Kompas TV. Universitas Pajajaran, mana suaranya? Bahwa tidak boleh ada satupun anak bangsa yang tidak berkuliah gara-gara kesulitan keuangan. Kita itu semua dilahirkan dengan kemampuan bertanya dan kemampuan ingin tahu. IP tinggi itu tidak menjamin masa depan, betul? Apalagi rendah. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Rosi on location, Suara Mahasiswa Merdeka, Kamis 14 Agustus pukul 8:30 malam di Kompas TV. Universitas Pajajaran, mana suaranya? Ya, Anda masih di Rosion Location. Kita berada di kampus paling keren Universitas Pajajaran di Jatinangor. Kita mau menjelang 80 tahun Indonesia merdeka. Kalau Ate kira-kira kalau ditanya tentang kemerdekaan Indonesia yang ke-80 peringatan itu, kira-kira jawaban cerdasnya apa, Teh? Ini nggak ada di briefing loh, Bu, tadi. Entah saya salah ngomong, viral lagi. Yang penting adalah 80 tahun Indonesia merdeka. Semoga kita terbebas dari kemiskinan dan juga pengangguran. Amin. Gila, dari ChatGPT ya? Enggak, itu karena saya nganggur ya. Jadi itu kata hati, Ibu.
Oke, ya udah, yang udah di brief apa bagian terakhir? Apanya, Ibu? Ini kan kita udah mau closing. Oh iya. Karena abis ini saya masih mau ngelawak lagi. Di ngelawak di tengah orang-orang lagi capek ini. Tapi orang lucu, saya selalu percaya seorang komedian yang berhasil itu sesungguhnya orang yang cerdas, bener nggak? Ya, Prof Stella. Susah komik. Jadi kita, kita belum bisa mengatakan Prof Stella itu cerdas sebelum diajak ke Suci. Stand up komedi. Harus. Belum ada persona menteri, wakil menteri belum ada tuh. Siap. 80 tahun Indonesia merdeka. Saya masuk dulu ke Mas Wamen. Apa persoalan mendesak yang menjadi pekerjaan kita bersama? Yang terbesar adalah kemiskinan dan keterbelakangan serta kebodohan, dan oleh karena itu membaca amanat para pendiri bangsa dan 80 tahun kita merdeka, kita mempelajari lagi tentang teks-teks proklamasi Undang-Undang Dasar 1945, pola pembangunan semesta berencana yang ada tahun 60 yang relatif lebih dekat dengan cita-cita kemerdekaan itu. Ternyata di situ memang salah satunya kita harus memprioritaskan tentang desa. Mas Wamen, gini, supaya relate sama mereka ini kira-kira kelahiran tahun 2008. Iya. Dan mereka ini akan, ya benar kan, rata-rata kalian lahirnya tahun itu ya? Akhir dari Gen Z mereka, beberapa tahun kemudian baru Gen A. Nah, bagaimana mereka yang selalu dikatakan sebagai generasi emas tidak seperti yang banyak menjadi cibiran, jangan-jangan jadi generasi cemas? Saya yakin bahwa kalau adik-adik mahasiswa Unpad belajar, jangan terkerangkeng dengan teks pengetahuan. Teman-teman mahasiswa Unpad harus berani mencari pengetahuan dari manapun, dan saya yakin dari Unpad akan lahir pemimpin-pemimpin Indonesia di masa yang akan datang, dan kalian akan menjadi pemimpin-pemimpin yang punya imajinasi yang lebih baik daripada pendahulu-pendahulu yang sebelumnya. Dan saya yakin mereka juga adalah generasi yang menurut pendapat kami menikmati banyak sekali kesempatan, dan Unpad, Pak Rektor bersama dengan alumni-alumni Unpad tadi akan membantu secara bahu-membahu memastikan bahwa jangan sampai ada mahasiswa Unpad yang punya masalah untuk soal biaya kuliah. Oke. Alumni Unpad akan membantu mengumpulkan para alumni-alumninya yang ada di BUMN, di swasta, di pemerintahan, dan akan menggalang dana endowment fund untuk memastikan supaya mahasiswa-mahasiswa jangan ada lagi masalah dengan biaya kuliahnya. Marilah berprestasi, marilah jangan takut untuk maju, dan punyalah cita-cita untuk menjadi pemimpin. Dan saya yakin di Unpad nanti dari adik-adik ini akan lahir pemimpin-pemimpin Indonesia yang akan datang. Yes, terima kasih Mas Wamen. Mas Wamen besok ketemu di kantor ya? Apa? Besok ketemu di kantor langsung untuk beasiswanya. Langsung digalang. Mbak Wamen singkat memberikan inspirasi dan kekuatan buat teman-teman mahasiswa. Di dunia ini tidak ada bangsa yang maju karena sumber daya alamnya. Bangsa hanya maju karena sumber daya manusianya. Kalianlah yang akan menjadikan bangsa ini maju. Jadi segala-galanya, seluruh investasi untuk kalian. Dan kalianlah juga yang harus menginvestasikan diri kalian untuk kemajuan kalian sendiri dan kemajuan bangsa ini. Ayo kita bersama majukan. Tips saya satu, carilah sewaktu kalian kuliah, carilah kepakaran dan kesukaan. Apa yang sangat kalian sukai dan jadilah pakar di apapun itu yang kalian sukai. Kalian pasti akan bisa membangun bangsa ini. Terima kasih. Makasih Mbak Wamen. Fair? Oke, PR terbesar supaya Indonesia mencapai Indonesia emas ini adalah generasi sebelum kalian, generasi gua atau generasi sebelumnya lagi. Sebenarnya ya letak masalahnya di situ gitu loh. Semoga kita semua di sini bisa jadi generasi yang tidak meninggalkan beban yang banyak untuk para teman-teman kita. Itu aja sih. Jadi kalau kita terus-terusan berpikir mereka harus, tapi kitanya sendiri gak mikir apa yang harus kita lakukan, maka generasi emas itu tidak tercapai. Bukan salah mereka, tapi salah generasi-generasi yang hidup sebelum mereka. Itu aja. Oke.
Prof Rektor mungkin ada sedikit? Iya, kekhawatiran kami sebetulnya hanya satu Mbak Rosi, bahwa perguruan tinggi itu adalah bukan pencetak, tapi kami hanyalah medium yang bisa dipergunakan mahasiswa untuk berkembang. Jadi tanpa kalian semua berkembang, maka Unpad ini tidak ada apa-apanya. Jadi bantulah bersama, kita bersama-sama bagaimana menciptakan kalian semua begitu lulus, itu bisa memberikan kontribusi yang maksimal untuk masyarakat ini. Ya. Jadi jangan serahkan pada universitas, tapi serahkan pada diri Anda semua. Ya. Ini saja. Terima kasih Prof Arif. Ate mau memberikan ujangan? Saya sebagai wakil rektor, gak, takut salah ngomong saya. Yang penting mahasiswa di sini semangat kuliahnya yang benar ya. Biar nanti pas lulus ada yang nanya ijazahnya mana, ada nih asli gitu ya. Aduh, katanya takut salah ngomong. Ingat-ingat mau kawin. Iya, ya kan benar tadi ya. Gitu Mbak Rosi. Oke, terima kasih banyak Prof Arif. Terima kasih Pak Rektor dan seluruh jajaran Rektorat Universitas Padjadjaran yang memberikan sambutan yang luar biasa, persahabatan sehingga kami boleh menjadi bagian dari penerimaan mahasiswa baru Universitas Padjadjaran. Mas Ferry, Wamen, Mbak Sela, Mbak Wamen dan Ferry Irwandi, sekali lagi terima kasih juga sudah memberikan percakapan-percakapan. Semoga ini menjadi kenangan yang indah untuk mahasiswa Universitas Padjadjaran. Nuhun Unpad, terima kasih. Terima kasih buat Mbak Rosi yang luar biasa. Terima kasih Rosi, luar biasa. Terima kasih, sampai ketemu tahun depan.